Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ajay Supriyadi, MKOM, serta teman-teman sekalian. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Rifki Febrian Najib. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan perintah dari CD, CLS, dir, ipconfig, dan lain-lainnya. Yang pertama yaitu CD. CD atau change directory adalah dalam baris perintah pada sistem operasi komputer. Perintah ini digunakan untuk berpindah dari satu direktori atau folder ke direktori lainnya dalam struktur file sistem komputer. Dengan menggunakan perintah cd, pengguna dapat dengan mudah navigasi atau berpindah ke direktori yang dibutuhkan untuk menjalankan berbagai tugas dan perintah. Hal ini sangat penting dalam penggunaan komputer basis teks seperti command prompt di Windows atau terminal di sistem operasi Linux. Contoh dari perintah cd yaitu cd documents akan berpindah ke direktori documents yang berada di direktori saat ini. Sedangkan cd c username documents akan langsung berpindah ke direktori atau ke direktori documents di drive C. Penggunaan perintah cd merupakan salah satu keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh pengguna komputer yang sering bekerja di lingkungan baris perintah. Selanjutnya yaitu CLS. CLS adalah salah satu perintah dari command prompt yang berfungsi untuk membersihkan layar atau perintah dan memulai tugas baru pada command prompt. Serta perintah CLS ini memudahkan dalam bekerja, yaitu agar supaya lebih fokus untuk melanjutkan pekerjaan atau tugas selanjutnya pada command prompt. Yang selanjutnya adalah CLS slice. Perintah CLS slice tanda tanya memberikan informasi bantuan tentang penggunaan perintah CLS clear screen di command prompt atau PowerShell pada sistem operasi Windows. Dengan menambahkan slash tanda tanya setelah perintah CLS ini, pengguna dapat menggunakan rincian penggunaan perintah tersebut termasuk sintaks, parameter, dan penjelasan lengkap. Melalui perintah CLS slash tanda tanya, pengguna dapat dengan mudah memahami tujuan dan penggunaan perintah CLS untuk membersihkan tampilan layar konsol Windows. Selanjutnya yaitu dir slice. Perintah dir slice adalah sebuah perintah pada sistem operasi Windows yang digunakan untuk melihat daftar file dan direktori pada direktori saat ini. Perintah ini akan menampilkan informasi tambahan seperti ukuran file, tanggal modifikasi, dan hak akses. Kegunaan perintah ini berguna untuk mengetahui isi dari suatu direktori secara lebih rinci seperti ukuran file, tanggal pembuatan, dan atribut lainnya. Ini dapat membantu dalam mengatur dan memantau file dan direktori pada sistem. ipconfig selanjutnya yaitu ipconfig. ipconfig adalah perintah dasar di sistem operasi Windows yang digunakan untuk melihat dan mengonfirmasi penggunaan jaringan komputer. Perintah ipconfig ini menampilkan informasi penting tentang koneksi jaringan komputer seperti IP, subnet mask, dan gateway default. ipconfig sangat berguna untuk troubleshooting atau masalah jaringan karena dapat membantu mengidentifikasi masalah pada pengaturan jaringan. Selanjutnya yaitu perintah ipconfig/al. Melihat semua konfigurasi jaringan, perintah ipconfig/al menampilkan seluruh informasi konfigurasi jaringan pada komputer, termasuk alamat IP, subnet mask, gateway default, server DNS, dan berbagai detail lainnya.
Dengan menggunakan ipconfig/al dapat memeriksa apakah konfigurasi jaringan sudah benar dan membantu menyelesaikan masalah konektivitas internet atau jaringan lokal. Perintah ini memberikan informasi yang lebih rinci dibandingkan ipconfig biasa, sehingga sangat berguna untuk analisis dan diagnosis masalah jaringan secara menyeluruh. Selanjutnya yaitu perintah ipconfig/ tanda tanya. Perintah ini menampilkan informasi bantuan tentang penggunaan perintah ipconfig, termasuk semua opsi dan parameter yang tersedia. Perintah ini menyediakan dokumentasi rinci tentang cara menggunakan perintah ipconfig dan semua fungsionalitas yang tersedia. Perintah ipconfig/tanda tanya dapat membantu untuk memahami dengan lebih baik bagaimana mengonfigurasi dan mengelola pengaturan jaringan di komputer. Selanjutnya yaitu perintah ipconfig/release. Perintah ipconfig/release ini digunakan untuk melepaskan atau membebaskan konfigurasi IP yang sebelumnya diperoleh dari server DHCP. Dengan menjalankan perintah ini, komputer akan menghapus alamat IP yang sebelumnya digunakan sehingga dapat meminta alamat IP baru dari server DHCP. Perintah ini juga sering digunakan sebagai langkah persiapan sebelum menjalankan ipconfig atau renew untuk meminta alamat IP baru dari server DHCP. Selanjutnya yaitu ipconfig/renew. Perintah ini digunakan untuk memaksa komputer untuk meminta ulang alamat IP dari server DHCP. Ini juga digunakan jika komputer tidak dapat terhubung ke jaringan karena masalah dengan alamat IP yang ada. Setelah menjalankan ipconfig atau renew, komputer akan meminta alamat IP baru dari server DHCP. Ini dapat memecahkan masalah konektivitas jika ada masalah dengan konfigurasi IP sebelumnya. Selanjutnya yaitu ipconfig/display DNS. Perintah ipconfig/display DNS menampilkan daftar nama domain dan alamat IP yang tersimpan dalam change DNS komputer. Ini juga berguna untuk memeriksa apakah koneksi internet sedang bermasalah atau tidak. Dengan menggunakan perintah ini, dapat melihat apakah komputer dapat menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP dengan benar. Ini membantu mengidentifikasi masalah resolusi DNS. Jika terdapat masalah dengan koneksi internet, ipconfig/display DNS dapat membantu mengidentifikasi apakah masalah yang terjadi pada change DNS lokal ini juga penting untuk memecahkan masalah konektivitas. Selanjutnya yaitu ipconfig/flush DNS. Perintah ini digunakan untuk membersihkan dan memperbarui change DNS pada komputer Windows. Ini juga berguna ketika terjadi masalah koneksi internet yang disebabkan oleh change DNS yang usang atau rusak. Dengan menjalankan perintah ini, komputer akan meminta pembaruan DNS dari server DNS, sehingga dapat memperbaiki masalah koneksi. Selanjutnya, yaitu ipconfig/register DNS. Perintah ipconfig/register DNS digunakan untuk memperbarui konfigurasi DNS pada komputer. Ini akan memaksa komputer untuk mendaftar ulang nama hostnya dengan server DNS, memastikan bahwa alamat IP dan nama host tersedia di sistem DNS. Perintah ipconfig/register DNS ini juga berguna ketika terjadi masalah dengan resolusi nama domain atau ketika perlu mengupdate konfigurasi DNS secara manual.
Dengan menjalankan ipconfig/register DNS, komputer akan menghubungi server DNS dan mendaftarkan nama hostnya, memastikan sistem dapat menghubungkan nama domain ke alamat IP yang benar. Berikutnya adalah ping. Ping adalah perintah di dalam sistem operasi komputer yang digunakan untuk menguji konektivitas jaringan. Perintah ini akan mengirim paket ke alamat IP atau hostname yang dituju dengan menunggu balasan. Ini memungkinkan pengguna untuk memeriksa apakah perangkat tersebut terhubung dengan baik ke jaringan. Ping berguna untuk mendiagnosis masalah jaringan seperti mendeteksi jika ada paket yang hilang atau menampilkan waktu respons. Hasil ping ini dapat membantu mengidentifikasi titik kemacetan atau gangguan dalam jaringan. Berikutnya adalah Netstat. Netstat. Netstat adalah sebuah alat baris perintah di sistem operasi Windows dan unik atau Linux yang digunakan untuk memonitor dan menampilkan informasi tentang koneksi jaringan yang aktif pada komputer. Dengan Netstat, Anda dapat melihat informasi seperti port yang sedang digunakan, proses yang terkait dengan koneksi tersebut, serta arah lalu lintas data yang yang masuk atau keluar dari komputer. Berikutnya yaitu tracer. Tracer adalah alat yang memungkinkan pengguna untuk melacak route yang diambil oleh paket data dari satu titik jaringan ke titik lain. Ini berguna untuk menyelesaikan masalah konektivitas dan memahami topologi jaringan. Perintah tracer tracker ini dapat dijalankan di command prompt atau terminal untuk menelusuri rute koneksi jaringan hingga titik tujuan. Hasilnya menampilkan setiap hop yang dilalui paket data beserta waktu tanggapannya. Dengan melihat rute yang dilalui dan waktu tanggapan setiap hop, pengguna dapat mengidentifikasi titik bottleneck atau kegagalan koneksi yang menyebabkan masalah konektivitas. Selanjutnya, PetPing. PetPing adalah sebuah alat diagnostik pada sistem operasi Windows yang digunakan untuk memeriksa dan menganalisis jalur koneksi jaringan antara komputer pengguna dan tujuan. PetPing ini menggabungkan fungsi dari perintah ping dan tracker, memberikan informasi yang lebih rinci tentang setiap hop dalam jalur koneksi. Dengan ping, pengguna dapat melihat paket paket loss, waktu respon, dan statistik lainnya di setiap titik dalam jalur, membantu mengidentifikasi masalah jaringan yang mungkin terjadi. Berikutnya adalah NS Lookup. NS Lookup adalah sebuah perintah pada komputer yang digunakan untuk melakukan pemecahan masalah jaringan dan pencarian informasi pada sistem nama domain atau DNS. Sering Perintah ini memungkinkan pengguna untuk melihat informasi detail tentang alamat IP dan konfigurasi DNS suatu domain atau hostname. NSLookup berfungsi untuk menanyakan informasi DNS seperti alamat IP, jenis record, dan lain-lain. Ini sangat berguna ketika ada masalah dengan koneksi internet atau saat ingin mengetahui konfigurasi DNS suatu domain. Berikutnya adalah Nets. Nets adalah alat manajemen jaringan bawaan sistem operasi Windows yang memungkinkan pengguna untuk mengkonfigurasi dan mengelola berbagai aspek jaringan pada komputer mereka. Dengan Nets,
pengguna dapat melakukan berbagai tugas seperti mengatur pengaturan TCP atau IP, mengelola firewall, mengatur konektivitas nirkabel, dan banyak lagi. Alat ini sangat berguna bagi administrator, jaringan, dan teknisi IT untuk melakukan konfigurasi dan pemecahan masalah secara efisien. Berikutnya adalah root. Root adalah perintah pada sistem operasi yang memungkinkan kita untuk melihat dan mengelola tabel routing, yaitu informasi yang digunakan oleh komputer untuk menentukan rute terbaik untuk lalu lintas jaringan. Tabel routing menyimpan informasi tentang alamat IP tujuan, subnet mask, gateway, dan antarmuka jaringan yang digunakan untuk mengirim paket data. Perintah root ini memungkinkan kita untuk menambahkan, menghapus, atau memodifikasi entry dalam tabel ini. Selain untuk melihat dan mengelola tabel routing, perintah root juga bisa digunakan untuk menambahkan root status, melihat rute default, dan memecahkan masalah konektivitas jaringan yang terkait dengan routing. Yang terakhir adalah net. Net adalah perintah bawaan sistem operasi Windows yang digunakan untuk mengelola koneksi jaringan, pengguna, dan sumber daya lainnya pada komputer atau jaringan. Perintah net memiliki banyak subperintah yang dapat digunakan untuk tugas-tugas seperti menampilkan informasi tentang pengguna yang terhubung ke jaringan atau komputer. Yang kedua, menghentikan atau memulai kembali layanan jaringan. Ketiga, membagikan folder atau printer pada jaringan. Empat, menghapus atau mengubah akun pengguna. Lima, mengelola sumber daya jaringan lainnya. Perintah net ini sangat berguna bagi administrator jaringan atau pengguna lanjutan untuk mengelola dan memecahkan masalah pada komputer jaringan. Terima kasih. Sebelumnya, mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.